Salam jumpa, kembali kita memasuki video yang kedua bersama saya dengan Pendeta Audi Octavian Senas di dalam channel kita Bridging Presentasi. Dan di dalam video yang kedua ini kita akan melanjutkan tentang pokok pembahasan kita yaitu bagaimana mengkhotbahkan dari Alkitab sastra karya sastra Allah dari genre apokaliptik. Bagaimana mengkhotbahkan dari genre apokaliptik. Di video saya yang pertama, saya sudah menjelaskan tentang tidak begitu banyak orang bersedia mengkhotbahkan bagian sastra ini secara mendalam, karena memang begitu banyak resiko yang terkandung di dalamnya. Dan saya sudah juga membahas tentang karakteristik, tentang karya sastra apokaliptik, genre apokaliptik. Dan hari ini kita akan mencoba melihat mengapa kita mengkhotbahkan Alkitab ini dan faktor-faktor apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam kita mengkhotbahkan saat kita berkhotbah dari Alkitab yang bergenre apokaliptik. Baik, kita akan memasuki tentang mengapa sih kita perlu mengkhotbahkan khotbah dari Alkitab atau bagaimana menyusun khotbah dari Alkitab yang bergenre sastra apokaliptik ini. Yang pertama, sebagai seorang teologi, sebagai seorang percaya, sebagai orang umat pilihan Allah, kita harus percaya akan faktor eskatologi di dalam. Kita perlu membicarakan kepada jemaat kita hal-hal mengenai masa depan yang ada di dalam, yang tentunya yang ada dan tercatat di dalam Alkitab. Konsep akhir zaman harus kita bicarakan, harus kita khotbahkan. Hal ini akan menumbuhkan sebuah keyakinan dan sekaligus harapan tentang kehidupan masa depan yang sedang kita lakukan di masa kini. Kita akan berbicara mengenai kebangkitan orang mati. Kita akan berbicara mengenai hal-hal perbedaan akhir zaman yang ada, yang akan dilalui oleh jemaat kita. Kita juga akan berbicara mengenai bagaimana menghadapi kehidupan di zaman ini. Apa yang harus aku pilih? Tanpa kita mengajarkan tentang hal eskatologi, maka seakan-akan apa yang dikerjakan hari ini adalah sebuah kesia-siaan. Oleh sebab itu, sebagai seorang hamba Tuhan yang menyampaikan isi hatinya Tuhan, harus melibatkan faktor eskatologi yang akan datang. Penderitaan, kesulitan yang dihadapi di masa kini, perbedaan oleh masa kekuasaan kerajaan dunia saat ini, harus menjadi hal kontras di dalam kita mulai membahas faktor-faktor secara eskatologi di masa yang akan datang. Hal yang kedua, mengapa kita perlu mengkhotbahkan uh, apokaliptik? Karena bukan hanya penderitaan yang terus. Nanti ketika kita meninggal, kita masih menderita. Tidak.
Kita harus menyajikan sebuah pengharapan yang berisi penghiburan di tengah-tengah masa yang akan datang. Mengkhotbahkan pesan-pesan yang memberi dukungan secara rohani, memberi semangat untuk menghadapi kehidupan, memberi harapan, visi untuk masa yang akan datang. Ini menjadi faktor-faktor yang begitu sangat-sangat relevan di dalam. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tidak hanya menyajikan penderitaannya saja, tetapi kita harus menyajikan ada penghiburan, ada pengharapan. Setelah kita berhadapan, setelah Allah hadir untuk yang kedua kali. Oleh sebab itu, sikap mental tentang kesetiaan, ketaatan, menjadi bingkisan, lapisan yang paling dalam di dalam kitab Apokaliptik ini. Keutamaan, kesetiaan, dan ketaatan menjadi penekanannya. Ini yang harus kita kerjakan, ini yang harus kita lakukan menuju kepada sebuah penghiburan dan sebuah pengharapan. Kelima, ini juga akan mengajarkan sikap keadilan, sikap tanggung jawab, sikap bagaimana kita bertindak ketika kita ada di dunia ini. Kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kita melakukan sikap keadilan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan kita mengkhotbahkan kitab Apokaliptik ini juga, dari sisi hermeneutika, kita bisa memberi jawab tentang hal-hal yang bersifat misterius, hal-hal yang bersifat teka-teki terhadap sebuah simbol-simbol yang ada di dalam Alkitab. Tetapi ingat, jangan kita menekankan kepada hal-hal yang melambangkan simbol, karena semuanya harus membawa kita kepada Kristus. Dan ketika kita membicarakan mengenai hal-hal yang bersifat simbol itulah, hati kita harus membangun kepada ketaatan dan kesetiaan. Dari itulah kita harus semakin memperoleh kedalaman rohani, memperdalam kecintaan kita kepada Tuhan. Bukan tambah takut, bukan tambah khawatir, bukan tambah pesimis, tapi sebaliknya. Hati kita menjadi semangat, hati kita mulai bergebu-gebu ketika kita menyelesaikannya itu semua. Oleh sebab itu, Apokaliptik harus menambah kecintaan kita kepada Tuhan kita. Jangan sebaliknya. Nah, hari ini kita akan juga sedang membicara mengenai faktor-faktor yang perlu kita perhatikan ketika kita mengkhotbahkan, mengambil ayat, membahas bagian Alkitab dari sastra dari kitab Apokalips ini. Yang pertama, mari kita memperhatikan faktor historisnya. Karena faktor historis inilah yang melatar belakangi si penulis itu menuliskan bagian apokaliptiknya.
suratnya. Pengetahuan tentang kondisi politik, sosial, keagamaan akan sangat membantu perspektif kita di dalam kita mulai melakukan sebuah penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Faktor historis, faktor sejarah, faktor lingkungan yang ada perlu kita perhatikan. Seperti faktor historis terhadap penganiayaan atau penderitaan, perbudakan, atau penjajahan yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Jangan-jangan semua tulisan yang ada di dalam apokaliptik berisi demikian. Dari faktor historis ini kita harus menariknya di dalam faktor masa kini. Faktor ini akan membawa kepada kita tentang bagaimana seorang penulis membawa kepada pengharapan si pendengar. Demikian dengan si pengkhotbah. Membawa faktor pengharapan, kabar yang baik, kabar sukacita terhadap pembaca atau pendengar. Kita harus memperhatikan faktor ini, Bapak Ibu. Harus memperhatikan apakah bagian itu menjadi bagian yang membawa kita kepada konteksnya. Apakah ini berisi penderitaan atau penganiayaan. Kita harus membacanya secara seksama, melihatnya secara detail. Tetapi pada faktor yang lain, kita pun harus memperhatikan bahwa ada faktor yang disebut dengan krisis atau ketidakpastian. Nah, banyak juga di dalam tulisan-tulisan apokaliptik itu mengandung kritikan yang berisi kritis, krisis, dan ketidakpastian. Seperti karena krisis politik, bencana alam, kemudian ada lagi peperangan, penindasan yang menggunakan sebuah simbol-simbol tertentu agar tidak dapat dipahami oleh para penguasa pada waktu itu, tetapi sangat dimengerti oleh pembaca pada waktu itu. Di dalam faktor historis juga kita harus memperhatikan hubungan sejarah Israel. Hubungan sejarah Israel ini akan membawa sebuah pengalaman tentang hal-hal untuk menghadapi ketidakpastian yang ada. Bagaimana keadaan berprosesnya kerajaan Israel ketika kitab apokaliptik itu ditulis dan sedang dibacakan. Hubungannya bagaimana antara bangsa Israel dan Allah? Nah, faktor yang kemudian ini tentang penguasa khususnya di dalam perjanjian baru. Konteks teologi, maaf, maksud saya konteks kekaisaran Romawinya bagaimana? Seperti di dalam kitab Wahyu misalnya dikaitkan dengan konteks Kaisar Romawi, penindasan umat Allah yang pada waktu itu ada. Simbol-simbol atau bahasa-bahasa apokaliptik sering digunakan oleh penulis yaitu Yohanes untuk menunjukkan sebuah perlawanan, sebuah ketidaksenangan terhadap pemerintahan yang ada. Yang kalau dibaca oleh orang Israel sangat paham tentunya. Itulah faktor-faktor historis yang perlu diperhatikan ketika kita sedang mempelajari konteks historis dari kitab apokaliptik.
Dari sisi teologianya bagaimana? Terutama dari sisi eskatologi. Berkaitan dengan akhir zaman, kehidupan, masa yang akan datang setelah kematian. Banyak saja yang melambangkan tentang jawaban tentang eskatologinya. Dan seringkali hasilnya yaitu sebuah perlawanan antara ketidakburukan dan keadaan-keadaan yang ada. Faktor eskatologi sangat-sangat mempengaruhi tentang ajaran yang dilakukan oleh Yohanes terhadap penguasa Romawi pada waktu itu. Hal-hal eskatologi yang ada, misalnya di dalam angka, di dalam simbol, harus dimaknai secara teologis. Tidak bisa kita maknai secara harafiah semata. Simbol 666, misalnya, harus dimaknai secara makna eskatologi. Tetapi harus juga dimaknai secara teologis yang ada. Dan akhirnya kita bisa menemukan arti sesungguhnya dari angka 666. Di dalam faktor teologis, memahami konteks teologis, hal-hal yang bersifat simbolis, metafora, itu pun harus dipahami secara makro. Tentang naga, tentang hal-hal yang lain. Harus dipahaminya. Pemahaman ini Pemahaman ini sudah bisa kita pahami, sudah pernah kita juga pelajari di materi kita sebelumnya, materi pertama kita. Waktu hal-hal yang bersifat simbolis, metafora, teologis. Ternyata juga ada faktor yang di dalam kita memahami secara konteks, secara teologis. Ada pemahaman yang menceritakan tentang peran Allah yang mengendalikan sejarah manusia. Perlu kita pahami bagian ini. Dan tentunya harapan dan penghiburan. Seperti apa yang saya sudah sampaikan di awal pembicaraan kita yang pertama. Hal yang kedua, munculkan selalu dualisme teologis yang ada. Antara kebaikan, keburukan, kejahatan, dan kebaikan. Perlawanan-perlawanan ini seringkali menjadi ciri di dalam kita mengkhotbahkan kitab dari genre apokalips begini. Penulis akan mengekspresikan pertempuran-pertempuran yang juga akan membawakan kepada kita kemenangan-kemenangan. Pemahaman secara historis tentang dualisme teologis ini harus kita interpretasikan dengan pesan-pesan yang terkandung di dalam makna teologia secara makro, secara luas. Sehingga kita bisa menemukan dan memberi referensi yang benar tentang apa yang sedang. Pertentangan-pertentangan yang ada seringkali disimbolkan dan dimetaforakan. Bagian ini pula sudah saya jelaskan di dalam awal pembicaraan kita, bahkan di dalam video kita yang pertama. Yang menjadi penting untuk kita pahami, faktor-faktor ini adalah kita mampu melakukan identifikasi masa lalu dan yang kita terapkan di masa kini.
Bagaimana tentang kesetiaan Tuhan? Bagaimana tentang penyertaan Tuhan? Bagaimana tentang pelindungan Tuhan yang harus kita bawa di dalam? Tentu jangan lupa kita harus memperhatikan juga yang disebut sebagai struktur apokaliptiknya. Di dalam tulisan saya tulis sebagai pemahaman struktur naratifnya. Karena di dalam kitab apokaliptik mengandung unsur naratif yang ada. Dan di dalam unsur naratif yang ada itulah kita perlu dan sangat memperhatikan bagian strukturnya. Biasanya bagian struktur itu dimulai dari sebuah pengenalan, visi, dan penglihatan yang dilakukan oleh orang pertama yang menjadi fokus di dalam eh, Alkitabnya. Misalnya Yeskiel, misalnya Daniel, misalnya Yesaya yang sedang dia bicarakan. Dia biasanya bicara mengenai visi atau penglihatan yang biasa. Kemudian dia akan mengarah kepada sebuah simbol-simbol. Baik itu binatang maupun itu lambang. Bahkan tokoh-tokoh tertentu yang mewakili kekuatan rohani pada waktu itu. Kemudian ada sebuah pengulangan yang ada. Biasanya pengulangan tersebut dalam bentuk rangkaian kata-kata atau angka yang ada. Tujuannya adalah supaya itu menjadi fokus dan terarah kita melakukannya. Yang selanjutnya akan terjadi sebuah konflik yang ada. Pertempuran antara yang baik, buruk, benar, salah, terang, gelap. Nah, pertempuran atau konflik-konflik itu yang akan menjadi. Kemudian mari kita mulai menginterpretasikan, mulai melihatnya. Bagaimana pertempuran itu ada sampai kita menerima sebuah keselamatan bagi yang menang, bagi yang kalah, bagi yang salah akan menerima sebuah penghakiman. Tentu bagian ini akan berbicara juga mengenai kerajaannya Allah. Bagi yang menang akan mendapatkan kerajaan Allah, bagi yang kalah akan mendapatkan kegelapan. Nah, itu selalu menjadi titik pergulatan, titik sentral di dalam kita memahami struktur daripada kitab narasi sampai akhirnya ditutup dengan sebuah pujian yang ada. Dan tentunya ada pesan akhir yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat dari A sampai yang ke E, kita pun sebetulnya bisa melihat sebuah gambaran tentang kerangka khotbah yang akan kita bangun. Bagaimana dimulai dari pendahuluan, bagaimana dimulai dengan transisi sebuah kalimat pernyataan, bagaimana dimulai dari sebuah pergumulan, akhirnya menjadi sebuah pertentangan, sebuah ajakan, dan ditutup oleh sebuah epilog atau pesan akhir yang juga berisi tentang pujian kepada Tuhan. Seperti piramida yang semakin ke atas, semakin merunding klimaksnya. Tetapi yang dibawa dibangunnya harus didasari kepada faktor A sampai yang ke C, faktor D mulai menyempit, faktor E mulai lagi menyempit, kemudian F, G.
Mulai menyempit sampai menuju puncaknya. Epilognya sebuah pujian kepada Tuhan. Lalu turun kembali tentang kemenangan-kemenangan yang dibawa oleh Allah. Yang dijanjikan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagian ini akan menjadi bagian yang sangat menarik. Saya masih mempunyai beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengkhotbahkan al- eh, mengkhotbahkan kitab dari genre berjenis apokaliptik. Tetapi izinkan saya untuk berhenti di sini dulu sebelum kita akan masuk di dalam sebuah pemahaman yang baru tentang hal-hal yang lebih praktis ketika kita memperhatikan faktor-faktor yang sejenis apokaliptik ini. Jadi dari faktor yang tadi yang sudah kita bicarakan, ada faktor konteks historis dan teologis, ada faktor yang bersifat simbolis, ada faktor bersifat dualisme, pemahaman struktur naratif yang lain-lain. Semua itu berbicara mengenai penafsiran kita. Hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam kita mulai menafsirkan. Tetapi bagaimana dengan kita mulai melihatnya secara hal-hal yang lebih praktisnya? Oleh sebab itu saya memisahkan bagian itu di dalam video kita yang video kita menyendirikan video kita. Supaya pola pikir kita menjadi lebih terarah. Bagian yang sedang kita lakukan pada hari ini adalah faktor-faktor secara penafsiran. Tetapi perlu di dalam kita mulai membuat sebuah kerangka khotbah. Hal-hal yang relevan perlu kita perhatikan juga. Oleh sebab itu, di dalam video kita yang akan datang, kita akan berbicara mengenai hal-hal yang lebih relevan. Bagaimana mulai mempertimbangkan antara harapan dan tanggung jawab. Bagaimana kita mulai melihat faktor-faktor seperti tantangan moral, perkembangan spiritualitas, dan juga sikap kepedulian kita kepada orang lain ketika saat-saat menghadapi masa-masa yang sukar seperti itu. Akan saya pisahkan dan ini akan menjadi bagian yang lebih praktis di dalam kita mulai membahas, mengkhotbahkan, merelevankan khotbah berjenis genre ini. Berjenis genre apokaliptik. Nantikan eh, apa yang akan saya sampaikan supaya kita bisa mendapatkan berkat di dalam. Saya rasa itu dulu di dalam kita memahami bagian yang kedua di dalam kita mempersiapkan khotbah berjenis genre. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.